Oke, jadi kali ini aku mau membahas soal UAS Matematika semester ganjil tahun 2020 tahun 2021 untuk soal nomor 1. Nah, di sini untuk diingat kalau kita melihat soal nomor 1 itu ada 2 soal yang ternyata sama dengan soal matematika UAS genap tahun 2021 2022 ya. Itu soal nomor B dan soal nomor C. Ini sama dengan soal nomor 1 pada matematika UAS. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nonton pembahasannya atau pengen nyocokin atau gimana, mungkin bisa nonton di video yang ini, matematika UAS genap 2122 nomor 1 ya. Yang ingin aku bahas ini yang nomor A. Nah, di sini nomor A kita punya persamaan diferensial D kuadrat Y per DX kuadrat plus 16Y sama dengan 24 sin 2X. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ini persamaannya linier ya. Dan ini non homogen. Jadi kita coba kerjakan dengan cara non homogen. Tapi sebelumnya kita perlu ubah ini menjadi D besar, D kapital. Di sini bisa aku tulis D kuadrat Y plus 16Y sama dengan 24 sin 2X. Nah, di sini ini kita bisa ganti D kuadrat plus 16 kita kumpulkan jadi 1 gitu maksudku, sama dengan 24 sin 2X. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah ingat, kalau misalkan non homogen, kita penyelesaiannya nanti adalah YC plus YP. Ya, tapi YC-nya gimana? Nah, kita cari YC dengan QX sama dengan 0. Oke, D kuadrat plus 16Y sama dengan 0. Nah, di sini D kuadrat plus 16Y ini bisa kita ubah menjadi FM. Ya, yaitu M kuadrat plus 16. Nah, kita bisa mencari akarnya. M kuadrat plus 16 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan M kuadrat itu minus 16. Maka M sama dengan plus minus akar minus 16. Nah, M kita dapatkan plus minus 4I. Nah, dari sini kita bisa lihat karena M itu adalah bilangan imajiner, ya, imajiner dan berbeda, maka untuk penyelesaiannya YC dengan kondisi A plus minus BI, YC-nya adalah E pangkat AX kali C1 cos BX plus C2 sin BX. Nah, gini ya. Berarti kita bisa lihat A-nya itu 0, B-nya 4. Maka YC sama dengan E pangkat 0, yaitu 1 ya. Aku langsung C1 cos 4X plus C2 sin 4X. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mencari ininya tadi, apa namanya, mencari diketahui M-nya imajiner, maka YC-nya bisa kita cari dengan cara demikian. Oke, kita sudah menemukan YC, maka langkah selanjutnya kita bisa mencari YP. Nah, kita lihat lagi persamaan diferensialnya. Diketahui bahwa Qx itu adalah persamaan atau fungsi trigonometri. Qx itu fungsi trigonometri. Nah, kalau misalkan Qx berbentuk trigonometri, maka kita perlu ngecek Yx, ya. Yx, apakah dia mengandung sin 2x gitu ya? Karena Qx fungsi trigonometri dengan sin AX-nya itu adalah sin 2x ya. Karena kita perlu ngecek nanti apakah sin AX ini ada pada YC atau tidak gitu. Nah, ternyata setelah kita telusuri YC itu tidak mengandung sin 2x dan cos 2x. Tidak ya. Walaupun mereka mengandung sin, tapi mereka mengandungnya sin 4x dan cos 4x.
Jadi mereka nggak mengandung sin 2x sebenarnya, ataupun cos 2x gitu. Nah, kalau misalkan mereka tidak mengandung demikian, maka YP-nya nanti akan menjadi A sin 2x plus B cos 2x. Terkait dengan bagaimana pemahaman tentang YP untuk bagian QX trigonometri ini, mungkin kita bisa sharing kalau misalkan ada yang keliru ya. Karena ini berdasarkan apa yang aku tangkap gitu. Barangkali teman-teman ada yang berbeda pendapatnya, monggo. Nanti kalau misalkan akhirnya ditemukan bahwa ini salah, nanti bisa aku segera koreksi gitu ya. Oke, lanjut. Kita ketahui tadi YP sama dengan A sin 2x plus B cos 2x. Maka YP aksen itu sama dengan 2A cos 2x minus 2B sin 2x. Karena di persamaan diferensialnya ini sampai D kuadrat, berarti YP-nya kita sampai YP double aksen ya. Nah, ini berarti minus 4A sin 2x dan minus 4B cos 2x. Oke, sudah cocok ya. Ini oke. Ya, sip. Oke. Nah, kita kembali ke persamaan diferensialnya. Tadi D kuadrat plus 16Y itu sama dengan 24 sin 2X ya. Nah, ini bisa kita tuliskan D kuadrat YP plus 16YP itu sama dengan 24 sin 2X. Dari sini D kuadratnya kita masukkan minus 4A sin 2X minus 4B cos 2X ditambah, ini langsung aku kalikan, 16A sin 2X plus 16B cos 2X itu sama dengan 24 sin 2X. Oke, ini bisa kita satukan ya. Jadinya nanti ini berarti 12A sin 2X plus 12B cos 2X sama dengan 24 sin 2X. Nah, ini bisa kita lihat 12A sin 2X itu ternyata sama dengan 24 sin 2X. Ini bisa kita coret, maka kita dapatkan A-nya itu sebesar 2. Kemudian untuk 12B cos 2X itu sama dengan 0, karena nggak ada ya. Nah, maka kita bisa tuliskan B sama dengan 0. Maka kita dapatkan YP sama dengan 2 sin 2X. Ya, 2 sin 2X. Lalu, karena YP-nya sudah ketemu, tadi kan B-nya 0 ya. Jadi 0, terus ini 2 sin 2X. Cocok ya? Oke. Nah, Y itu sama dengan YC plus YP. Maka kita dapatkan YC-nya tadi kan C1 cos 2X, cos 4X ya. Ditambah C2 sin 4X, ditambah 2 sin 2X. Nah, maka kita dapatkan Y-nya ini. Jadi, penyelesaian dari persamaan diferensial itu adalah Y sama dengan demikian. Gitu. Oke.